Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Wianti Pulungan dengan NIM 2024240008. Saya dari Prodi Teknik Rekayasa Informatika Industri. Pada presentasi kali ini saya akan membahas satu materi, yaitu mengenai virtualisasi dan cloud computing. Di dalam slide presentasi saya kali ini, saya akan membahas 5 subtopik utama. Yang pertama adalah virtualisasi dan cara kerja. Yang kedua adalah perbedaan antara virtualisasi dan cloud computing. Yang ketiga, peran hypervisor dalam membuat virtual machine. Yang keempat, perbedaan host arsitektur, bare metal arsitektur dan hypervisor tipe 1 dan tipe 2. Dan topik terakhir adalah mengapa virtualisasi menjadi fondasi bagi cloud computing modern. Yang pertama, virtualisasi dan cara kerjanya. Virtualisasi itu sendiri adalah proses membuat versi virtual dari satu sumber daya fisik, misalnya seperti server, sistem operasi, penyimpanan, atau jaringan, yang dimana ini bertujuan agar satu perangkat keras itu dapat digunakan untuk menjalankan beberapa sistem secara bersamaan. Di sini saya menganalogikan sebuah rumah besar. Nah, ketika rumah ini hanya terdiri dari satu sekat ruangan saja, dapat dipastikan yang menghuni rumah ini hanya terdapat satu keluarga saja atau bahkan hanya satu anggota keluarga. Namun lain halnya ketika rumah ini dibagi menjadi beberapa sekat ruangan, maka rumah ini dapat ditempati oleh beberapa anggota keluarga atau bahkan beberapa keluarga. Bisa kita bayangkan, rumah ini sebagai server fisik, dan ruangan-ruangan di dalamnya itu sebagai virtual machine-nya, dan penghuninya itu berperan sebagai sistem operasi, baik itu Windows, Linux, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan virtualisasi, pembagian server fisik yang besar menjadi beberapa bagian virtual machine, yang dimana nantinya sistem operasi ini akan menempati ruangan-ruangan yang berbeda. Setiap user atau setiap sistem operasi itu merasa memiliki ruangannya tersendiri. Namun, semua ruangan ini masih terdapat di dalam satu tempat yang sama, yaitu rumah ini. Nah, inilah yang disebut dengan virtualisasi. Bagaimana sistem ini bisa berjalan? Nah, ini nanti dibahas di slide berikutnya mengenai hypervisor, yaitu software yang berperan sebagai pembagi sumber daya fisik supaya satu server fisik ini dapat digunakan beberapa sistem sekaligus. Kemudian perbedaan antara virtualisasi dan cloud computing. Mungkin kita cukup familiar ya dengan cloud computing. Bahkan mungkin sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya ibaratkan sebagai satu gedung hotel. Satu gedung hotel ini terdiri dari beberapa kamar hotel tentunya. Nah, satu gedung hotel terdapat satu gedung. Satu gedung ini dibagi menjadi beberapa kamar. Nah, ini disebut dengan virtualisasi, membagi satu sumber menjadi beberapa sumber. Inilah yang disebut dengan virtualisasi. Kemudian, bagaimana dengan cloud computing? Ketika sebuah hotel membuka layanan booking online dan user dapat membooking kamar hotel melalui online dan menggunakan kamar hotel, inilah yang disebut dengan cloud computing ataupun layanan. Virtualisasi itu adalah teknologi yang membagi sumber daya komputer. Sama halnya ketika satu gedung ini dibagi menjadi beberapa kamar. Sedangkan cloud computing adalah layanan yang memanfaatkan hasil virtualisasi agar pengguna dapat mengakses resource melalui internet. Inilah yang disebut dengan layanan melalui booking online kamar hotel. Dapat kita simpulkan, virtualisasi itu adalah teknologinya dan cloud computing itu adalah layanannya. Di sini saya ada berikan contoh aplikasi-aplikasi daripada virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, atau Microsoft Hyper-V. Sementara cloud computing yang mungkin paling sering kita gunakan ada Google Drive, ada OneDrive, ataupun Dropbox. Nah, kemudian peran hypervisor dalam membuat virtual machine. Hypervisor itu adalah tokoh utamanya sebenarnya. Tanpa hypervisor ini, virtualisasi itu tidak bisa berjalan. Hypervisor adalah pengelola lalu lintas sumber daya komputer. Ia membagi CPU, RAM, hard disk, network, supaya setiap virtual machine dapat digunakan secara bersamaan tanpa saling mengganggu.
Kemudian perbedaan antara hosted arsitektur, bare metal arsitektur, hypervisor tipe 1 dan tipe 2. Hosted arsitektur sendiri itu hypervisor dipasang di atas sistem operasi. Misalnya, kita memiliki satu device laptop. Di dalam satu device laptop kita ini, kita harus menginstal sistem operasi terlebih dahulu agar dapat digunakan. Misalnya seperti Windows. Di laptop kita sudah diinstal Windows, lalu kita dapat menginstal aplikasi virtual, misalnya VirtualBox. Nah, di dalam VirtualBox lah kita menginstal Ubuntu. Begitulah sistem kerja daripada hosted arsitektur. Sementara bare metal arsitektur itu tidak ada Windows. Ketika kita memiliki satu device, kita langsung menginstal VMware di dalamnya. Kemudian di dalam VMware ini baru kita menginstal virtual machine. Nah, bagaimana dengan hypervisor tipe 1? Hypervisor tipe 1 itu sama dengan bare metal, tidak jauh berbeda. Dia lebih stabil, sering dipakai perusahaan, misalnya seperti VMware atau Microsoft Hyper-V. Ini lebih sering dipakai oleh perusahaan. Nah, lalu hypervisor tipe 2 itu sama dengan hosted arsitektur, yang dimana dia ketika memiliki sebuah hardware harus diinstal sistem operasi terlebih dahulu. Misalnya seperti Windows, harus diinstal Windows dahulu, lalu install VirtualBox, lalu bisa membuat virtual machine-nya melalui VirtualBox tadi. Ini biasa sering digunakan oleh para pelajar atau para mahasiswa karena lebih mudah dan lebih familiar untuk dipelajari. Nah, bedanya hosted dengan tipe 2 itu apa? Secara konsep memang hampir sama. Hosted arsitektur menjelaskan susunan arsitekturnya. Hosted arsitektur ini menjelaskan susunan arsitekturnya. Sementara hypervisor tipe 2 itu mengelompokkan jenis hypervisor yang bekerja. Dengan cara tersebut, begitu juga bare metal arsitektur berkaitan erat dengan hypervisor tipe 1. Dan selanjutnya adalah mengapa virtualisasi itu menjadi fondasi bagi cloud computing modern. Perlu kita ketahui, cloud computing itu tidak mungkin berjalan tanpa virtualisasi ya. Karena cloud computing itu melayani jutaan pengguna, harus menambah kapasitas kapan saja dan memerlukan penghematan biaya. Virtualisasi itu menjadi fondasi cloud computing karena dia memungkinkan satu server fisik itu dibagi menjadi banyak virtual machine. Dengan cara ini, tentunya penyedia layanan cloud computing ya dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan, yang dimana lebih efisien, mudah diperluas, dan yang paling penting biaya operasinya jauh lebih rendah lah dibanding tanpa menggunakan virtualisasi. Kesimpulannya adalah dari materi yang saya paparkan ini, kita bisa dapat memahami bahwa virtualisasi bukan hanya teknologi untuk membantu komputer virtual, membuat komputer virtual, tetapi juga menjadi dasar dari perkembangannya cloud computing yang saat ini digunakan dalam berbagai layanan digital seperti penyimpanan data, email, aplikasi, hingga infrastruktur perusahaan. Dengan memahami virtualisasi, kita juga memahami bagaimana layanan cloud modern dapat bekerja secara efisien, fleksibel, dan mampu melayani jutaan pengguna di seluruh dunia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada penyampaian yang salah atau materi yang kurang lengkap, saya memohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.